Oke, kembali lagi di YouTube channel Kepo nih, dan kali ini kita akan membahas hal yang agak teknis mengenai shutter dan mirror pada kamera. Nah, kalau shutter ini dia universal karena pada mirrorless dan pada DSLR itu ada, sedangkan kalau mirror ini eksklusif untuk DSLR. Jadi ini sebelumnya adalah spare part dari 60D yang sudah pernah kita bongkar di video yang sebelumnya. Mungkin ada yang masih ingat video bongkar 60D. Kalau udah lupa nanti bisa diklik di sebelah pojok atas, harusnya keluar linknya atau lihat di deskripsi. Oke. Jadi penempatannya begini. Nah, lensa dipasang kan di depan sini ya. Ini kan mounting untuk lensa. Lensa dipasang di sini. Lalu nanti ini ke atas itu adalah untuk ke viewfinder. Sedangkan di belakang ini sensor. Jadi ini sensornya 60D, nanti dia posisinya di sini. Jadi ketika kita mengintip di viewfinder untuk ke DSLR, cahaya masuk dari sini, lalu nanti dipantulkan ke atas dan ke bawah, baru ke belakang. Nah, kenapa ke atas dan ke bawah? Pertama kita lihat dulu cara kerjanya si mirror ini. Ini adalah assembly mirror dari Canon 60D, tapi secara umum hampir semua kamera DSLR menggunakan assembly yang mirip seperti ini karena prinsip kerjanya sama. Jadi di sini dia terdapat dua buah kaca. Jadi kalau kita lihat di sini ada dua buah kaca. Jadi kalau dibuka itu ada kaca yang kecil yang belakang itu, lalu ada kaca yang besar yang depan. Nah, uniknya kaca yang depan itu kaca yang semi transparan. Tuh, kelihatan ya jarinya tembus. Ini kayak kaca jendela. Jadi dia kacanya bukan kaca cermin, tapi dia kaca yang semi transparan. Jadi dia memantulkan cahaya tapi tidak semua, dia tetap bisa tembus. Sedangkan kaca yang kecil yang belakang ini kaca adalah kaca cermin yang memantulkan semua cahaya. Fungsinya apa? Nah, kalau dilihat di atas ini ada untuk focusing dot ya. Jadi kalau pakai DSLR ngintip ke dalam kan ada yang titik-titik bisa nyala. Nah, ketika cahaya masuk atau gambar masuk melalui lensa, itu akan dipantulkan ke atas untuk ke viewfinder untuk kita bisa lihat. Tapi ada juga yang dipantulkan ke bawah. Jadi kalau kita lihat dari sisi bawah, ini dia ada cahaya yang tetap tembus. Ini adalah tempat untuk assembly autofocus. Jadi untuk DSLR dia menggunakan autofocus dengan metode contrast detection, phase detection. Itu dia menggunakan sensor terpisah. Jadi tidak menggunakan sensor utama yang posisinya di belakang shutter. Jadi cahaya akan masuk lalu ke atas dan ke bawah. Jadi pada pengoperasiannya dia defaultnya akan tertutup seperti ini. Ketika shutter ditekan, ketika kita jepret dia akan ngebuka. Itu berarti sedang mengambil gambar. Lalu setelah selesai dia akan menutup lagi. Jadi itu adalah mirrornya. Nah, di belakang mirror ini ada assembly shutter seperti ini. Nah, assembly shutter ini dia akan membuka dan menutup dengan durasi bukaan sesuai dengan shutter speed yang kita pilih. Nah, untuk membukanya, ini biasanya mereka berdua ini digerakkan oleh motor seperti ini ya. Jadi ini adalah motor penggerak, yang satu untuk si sensor untuk shutter, salah satu ini untuk shutter, yang satunya untuk mirror. Jadi salah satu untuk shutter, satunya untuk mirror. Ini motornya build quality-nya bagus banget. Dan ini di dalamnya ada gear-gearnya lagi di dalamnya. Nah, ini nanti akan berputar untuk menggerakkan dua benda ini. Nah, yang satu tadi motor dia akan nyambungnya ke sini. Jadi ketika ini diputar, ini terdiri dari dua buah blade. Jadi ini kita bisa lihat yang satu ke atas, lalu dia akan membuka. Nah, ini berarti lagi open shutter. Jadi ketika ini terbuka full seperti ini, sedang dalam proses mengambil gambar, lalu dia akan menutup. Cepat banget. Ini dari sisi yang satunya, kita bisa lihat di sini dia ada dua bilah. Ini untuk yang atas dan ini untuk yang bawah. Nah, ini untuk curtain yang atas, sedangkan ini untuk curtain yang bawah. Jadi ketika diputar kita bisa lihat pergerakannya ya. Itu yang bawah bergerak menutup kan, lalu yang atas membuka full, lalu ketika diteruskan putarannya dia akan membuka semua, dan kalau diteruskan lagi dia akan langsung menutup.
Nah, itu cara kerja shutter. Jadi nanti ada sensor yang posisinya di belakang shutter seperti ini. Untuk kamera mirrorless, prinsip kerjanya kurang lebih sama. Hanya saja untuk mirrorless itu dia tidak menggunakan assembly mirror seperti ini, karena ya sesuai namanya mirrorless artinya tidak menggunakan mirror. Jadi dia tidak ada mirror, tidak ada viewfinder yang di atas ya, untuk optical viewfindernya nggak ada, dan dia tidak ada sensor khusus untuk autofocus. Semuanya dilakukan oleh sensor yang berada di belakang shutter. Dan pada mirrorless defaultnya adalah shutter itu selalu terbuka lebar. Jadi kita hampir nggak akan pernah menemukan mirrorless yang kalau dibuka lensanya kelihatan curtainnya, karena defaultnya dia kelihatannya seperti ini, langsung kelihatan sensornya. Nah, jadi ketika mirrorless dijepret, baru dia melakukan cycling untuk shutternya, dia ngebuka dan menutup. Tapi prinsipnya sama. Bahkan ada beberapa mirrorless dan kamera pocket atau prosumer yang sama sekali tidak menggunakan shutter unit seperti ini. Jadi semua menggunakan sensor. Jadi yang melakukan proses pengambilan gambar atau menggantikan fungsi si shutter ini adalah sensor. Secara elektronik, secara digital, sensor ini akan menggantikan fungsi dari shutter assembly ini. Jadi untuk membedakannya, ketika kita jepret, kalau menggunakan shutter assembly kedengaran masih ada suara klik, suaranya klik gitu ya. Sedangkan kalau tanpa menggunakan shutter assembly, hampir tidak ada suaranya, atau bahkan benar-benar nggak ada suaranya karena semua dilakukan fully digital, begitu. Nah, jadi kesimpulannya adalah yang pertama kita di sini ada shutter unit. Ini fungsinya untuk membagi cahaya dan menutupi sensor. Ketika kita belum motret lagi focusing dan lagi mengatur komposisi dan segala macam, cahaya masuk ke sini, sebagian ke atas menuju ke mata. Ini ada focusing screen-nya. Yang focusing screen ini bisa dibuka ya. Jadi ini ada tuasnya. Ini bisa diganti si focusing screen-nya. Kita menggunakan screen model lain sesuai dengan kebutuhan kita. Dan ke bawah ini adalah untuk ke sensor autofocus. Nanti ketika kita jepret, dia akan membuka seperti ini, jadi bolong, dan cahaya akan meneruskan ke assembly untuk shutter, di mana assembly ini dia akan membuka dan menutup sesuai waktu yang sudah kita tentukan sebelumnya. Dia akan membuka, dan ketika membuka itu gambar akan direkam oleh sensor yang posisinya persis di belakangnya. Nah, untuk konversi misalnya infrared, biasanya sensor akan dibuka dari belakang. Jadi di depan sensor ini mestinya ada hot filter. Tapi untuk sensor ini hot filternya udah dibuka, dan ini kebetulan udah rusak. Jadi mungkin akan jadi gantungan kunci yang keren banget. Kita lihat nanti. Seperti itu. Oke, terima kasih sudah menonton video dari YouTube channel Keponi. Semoga ini menjadi ilmu yang bermanfaat dan meningkatkan pemahaman kita semua mengenai bagaimana cara kerja dari suatu kamera digital, khususnya DSLR dan mirrorless. DSLR dengan assembly yang ada mirrornya, dan mirrorless seperti namanya tidak ada mirrornya. Sampai jumpa di video berikutnya.